Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Prapti akan memberikan motivasi kalian tentang 7 Habit. Tujuannya agar kalian semua kelak menjadi orang yang sukses di masa mendatang. Menjadi proaktif. Apa sih artinya proaktif itu? Proaktif adalah mengerjakan hal yang dapat kita lakukan dan mau belajar terhadap setiap perubahan. Orang yang proaktif selalu berpikiran positif dan meyakinkan dirinya bahwa saya bisa. Seperti moto sekolah kita, hati kudus pasti bisa. Di masa pandemi COVID seperti sekarang ini, mau tidak mau, suka tidak suka, harus mau belajar IT agar bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kita harus belajar dari berbagai sumber. Kalau mereka saja bisa, saya pasti bisa. Menuju ke tujuan akhir. Mulailah dengan tujuan yang jelas dalam pikiran kita tentang apa yang kita inginkan. Setiap orang yang sukses selalu dimulai dari mimpi. Mimpi yang bagaimana? Apakah kita harus banyak tidur supaya banyak mimpi? Bukan mimpi yang seperti itu. Mimpi yang dimaksud adalah tujuan, harapan yang kita inginkan. Itulah kerennya adanya visi-visi akan mempengaruhi kita dalam mengembangkan keputusan, tindakan, dan motivasi kita. Contohnya, saya punya impian untuk menjadi seorang penyanyi. Maka saya akan berlatih terus agar dapat mencapai mimpi menjadi seorang penyanyi. 3. Dahulukan yang utama. Dalam kegiatan sehari-hari, kadangkala kita dihadapkan dalam beberapa situasi yang membuat kita harus menentukan hal yang paling penting yang harus kita prioritaskan atau kita utamakan. Untuk melatih kita agar terampil dalam menentukan prioritas, kita harus membiasakan diri untuk disiplin dan peka dalam situasi apapun. Misalnya, di suatu waktu kita mau menonton televisi, kita juga harus menyelesaikan tugas dari guru. Maka kita akan tergoda untuk bermain game. Dari ketiga pilihan tersebut, mana yang harus saya dahulukan? Yang kita dahulukan, pertama pasti harus menyelesaikan tugas dari guru. Keempat, berpikir menang. Bersikap optimis dalam memperjuangkan segala tujuan kita dapat mendorong kita untuk meraih kesuksesan. Jika kita mempunyai pikiran, kita tanamkan, saya pasti bisa, saya pasti menang. Itu akan membuat sel-sel dalam tubuh kita berubah menjadi ion-ion positif yang dapat mempengaruhi pikiran dan tindakan kita dalam meraih tujuan akhir. Kelima, berusaha untuk mengerti, baru kemudian dimengerti. Maksudnya, jangan menuntut orang lain untuk memahami diri kita, tetapi kitalah yang berusaha untuk terlebih dahulu memahami orang lain.
Bagaimana caranya agar bisa mengerti? Kita harus belajar mendengarkan. Mengapa Tuhan memberikan kita telinga dua, tetapi mulut hanya satu? Artinya, kita harus belajar banyak untuk mendengarkan, memahami orang lain daripada mengomentari orang lain. Keenam, wujudkan sinergi. Sinergi artinya proses atau bentuk interaksi yang bervariasi untuk menghasilkan keseimbangan. Selama proses menuju tujuan akhir, kita juga butuh kegiatan yang bervariasi agar hidup kita lebih harmonis dan seimbang. Contohnya, kalian sebagai pelajar, jangan hanya belajar saja untuk hasil yang maksimal, tetapi juga kalian butuh refreshing, hiburan, seperti bermain game, mendengarkan musik, nonton, bermain dengan teman, dan lain-lain. Tetapi ingat ya, waktunya agar seimbang. Jadi, ditentukan waktunya agar seimbang. Ketujuh, asah gergaji. Ada seseorang yang menebang pohon menggunakan gergaji. Ketika gergaji itu digunakan terus-menerus, suatu ketika pasti akan tumpul. Di saat itulah kita harus berhenti sejenak untuk mengasah gergaji tersebut agar pekerjaan yang kita lakukan lebih efektif. Contohnya, kalian memiliki kepandaian dalam berhitung. Salah satu temanmu tidak menguasai pelajaran matematika dengan baik. Kalian dapat mengasah gergaji, kemampuan yang kalian miliki dengan membantu belajar berhitung. Kemampuan yang kalian miliki tidak berkurang hanya karena kalian mengajari teman. Tetapi kemampuan kalian justru lebih akan tajam daripada sebelumnya. Demikian penjelasan 7 habits yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak mengerti dan memahami dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.